Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku Melody di YouTube channel Diary Melody. Teman-teman, di video ini aku lagi manasik haji nih. Lokasinya ada di AMTC Serpong, Tangerang. Yuk tonton terus video aku ini, karena manasik haji itu seru banget loh. Karena aku manasiknya bersama rombongan sekolahku di TK Bina Mutiara, Indonesia. Kalian penasaran kan? Yuk tonton terus. Nah, aku udah sampai di depan pintu gerbangnya nih. Nah, jangan lupa siapin tiketnya dulu ya teman-teman. Nah, bagi yang belum punya tiket, kalian bisa beli langsung on the spot dengan harga 70.000 per orang. Juga ada tiket yang 80.000. Itu tiketnya termasuk tiket nonton ya teman-teman. Jadi di dalam itu ada yang namanya Al Cinema. Jadi kita bisa nonton seperti nonton bioskop gitu teman-teman. Nah, saat beli tiket HTM on the spot, kalian bisa langsung menuju ke depan pintu gerbangnya seperti ini teman-teman. Nanti ada petugas penjaganya seperti ini. Nanti kita bisa beli di sini. Oh, di sini. Nah, di sana ada panitia-panitia untuk penjaga tiket masuknya. Oke, lanjut aja kita masuk ke dalam. Nah, ini dia adalah lokasinya teman-teman. Namanya Al Mahmudah Manasik Training Center. Jadi di sini bisa HTM individu dan maupun per grup kelompok. Lokasinya cukup luas. Jadi meskipun rombongan itu banyak banget dari grup-grupnya sekolahnya ya. Nah, ini tidak menjadi crowded gitu teman-teman. Karena ya tempatnya cukup luas dan memadai. Oke, saat masuk kita langsung menuju ke arah ruangan aula. Nah, aulanya ini aula terbuka ya teman-teman. Jadi di sana bisa berkumpul atau titik kumpul para rombongan-rombongan yang menuju giliran. Jadi giliran rombongan itu kita menuju di sana, nunggunya di sini, dan juga di sana kita dipimpin, dipandu doa-doa bersama oleh host dan ustadz-ustadz di sana teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk di dalam lokasi ini, di dalam lokasi aula ataupun lokasi replika Ka'bahnya ini, kita nggak perlu membuka alas kaki teman-teman. Jadi alas kaki tetap dipakai, masuk itu boleh. Nah, di aula ini anak-anak dan rombongan akan dipandu doa-doa bersama oleh host dan ustadz-ustadz. Oh ya, di titik tubuh ini tuh nunggunya itu bervariasi teman-teman ya. Tergantung seberapa banyak orang, seberapa banyak rombongan yang datang gilirannya. Jadi waktu nunggunya itu sekitar 20 menit ada kali ya teman-teman ya, saat menunggu di ruang aula ini. Satu lembaga atau sekolah dibuat 2 atau 4 dari ulangan dididik genap. Nanti kita akan melakukan 2 baris 2 lagi. Nah, sahabat Diary Melody, sambil menunggu giliran rombongan selanjutnya, anak-anak di sini boleh kok sambil cemal-cemil, jadi biar nggak garing ataupun kelaparan ya akibat menunggu kelamaan di sini. Dia mah pinter, dia mah. Di rumah mau ya diajarin. Iya, Bu, alhamdulillah. Iya. Bu masih suka ke PAUD, Bu? Masih suka ke PAUD? Ya, datang jarang-jarang tapi ya. Udah ini Bu Ani. Iya. Strawberry nggak bulan ini, Bu? Belum dengar aku malah. Oh iya. Oh iya teman-teman Diary Melody, sebelum kita melanjutkan step-step rukun haji berikutnya, yang pertama kita harus dalam keadaan ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk dalam keadaan khusus, yaitu keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji bagi seluruh jemaah haji. Ihram dimulai dengan niat dan juga memakai pakaian serba putih yang menandai kesucian dan kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih. Yang satunya disampirkan dari pinggang sampai ke bawah lutut, dan yang satunya lagi disampirkan ke bahu kiri. Yang perempuan boleh memakai pakaian yang menutup aurat, namun bagian wajah dan telapak tangan tidak boleh tertutup. Ketika kita sudah dalam keadaan ihram, kita sudah memiliki beberapa larangan. Yang pertama, kita tidak boleh memotong kuku dan juga memakai parfum, mencukur rambut di bagian manapun,
membunuh hewan, menikah, berhubungan seksual, dan juga tidak boleh mengenakan penutup kepala bagi jemaah laki-laki, dan tidak boleh menutup wajah dan permukaan telapak tangan bagi jemaah perempuan. Tujuan ihram ini menandakan bahwa makhluk di bumi ini adalah semua makhluk Allah dan tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Kemudian dengan memakai pakaian yang tidak dijahit merupakan simbol untuk menjauhkan manusia dari kesombongan materi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan rukun haji yang kedua, yaitu wukuf. Nah, rombongan anak-anak ini akan menuju ke lokasi Padang Arafah. Padang Arafah ceritanya teman-teman ya. Dari aula ke Padang Arafah itu jaraknya lumayan dekat, sekitar 200 meter aja. Di Padang Arafah ini kita akan melakukan ibadah rukun haji yang kedua, yaitu wukuf. Wukuf di Padang Arafah, yang berarti kita itu berdiam diri. Nah, berdiam dirinya itu bukan berarti kita bengong atau tidak memikirkan apapun ya teman-teman, tetapi kita berdiam diri untuk merenung, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan dari matahari terbenam sampai matahari terbit kembali pada waktu 9 sampai 10 Zulhijjah. Melody. Nah, kita sudah sampai di Padang Arafah replika. Nah, di sana ini nanti ada ustadz-ustazah yang pembimbingnya yang menjelaskan tentang lokasi areanya. Nah, ini adalah tenda-tenda replika saat di Padang Arafah nanti teman-teman. Tenda-tenda ini sebenarnya ada ribuan ya jumlahnya ya. Nah, karena di sini replika jadi cuma ada beberapa aja teman-teman. Di sini nanti kita akan dipandu doa bersama oleh para ustazahnya yang menjadi hostnya. Nah, saat kita berada di Padang Arafah ini, ustadz-ustadz akan memandu kita untuk doa bersama, mendengar penjelasannya mengenai lokasi Padang Arafah yang sesungguhnya. Nah, untuk kegiatan di Padang Arafah ini memakan waktu sekitar 15 menit sebelum ke prosesi selanjutnya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Aslinya tendanya banyak banget, 100.000 tenda ya. Moga-moga adik-adik juga sekalian bisa bertanya suci ya melaksanakan ibadah haji amin ya Allah Rabbal alamin. Berikutnya kegiatan mereka jamaah haji Asar dan Isya di Qasar. Qasar itu apa? Tapi tidak dijamak, tidak digabung. 2 rakaat zuhur, 2 rakaatnya Asar, 2 rakaatnya Isya. Nah, ini ada replika pohon kurma teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa buat ibu bapak kita, orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ibadah mabit.
ibadah mabit ini dilakukan antara di Muzdalifah dan di Mina ya teman-teman, yaitu jemaah haji itu bermalam. Jadi saat bermalam ini para jemaah haji itu beristirahat dan juga mempersiapkan diri untuk prosesi melempar jumroh di hari berikutnya. Prosesi ibadah mabit ini dilakukan di dua tempat ya teman-teman, yaitu di Muzdalifah dan di Mina. Pada malam hari tanggal 10 Zulhijjah selepas ibadah wukuf di Arafah, kegiatan melempar jumroh yang pertama dilakukan di Jabal Quzah, yaitu terletak di sebelah barat dari Muzdalifah yang lokasinya ada di Ma'asyaril Haram. Melempar jumroh di Jabal Quzah ini dilakukan sampai sebelum waktu subuh, sebelum berangkat ke Mina untuk melakukan jumroh Aqobah. Menurut mazhab Syafi'i, para jemaah haji wajib hukumnya berada di Muzdalifah walaupun sebentar saja, dan tidak hanya berdiam diri. Setelah bermalam di Muzdalifah dan semua kegiatan prosesi lempar jumroh telah selesai, selanjutnya berangkat ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Nah, di sana ini waktunya hingga 12 sampai 13 Zulhijjah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan prosesi rukun haji berikutnya, yaitu tawaf. Nah, di sini tawaf kita akan berkelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, selama tawaf kita bisa mencium Ka'bah, memegang, menyentuhnya. Nah, bagi yang tidak bisa menyentuhnya, kita bisa mengambil batu dan mengarahkannya ke arah Ka'bah. Setelah para jemaah tiba di depan Masjidil Haram, sebaiknya langsung mengerjakan tawaf kedatangan. Setelah selesai, bisa langsung untuk salat 2 rakaat di dekat makam Nabi Ibrahim. Jika tidak bisa, para jemaah bisa melakukan salat 2 rakaatnya di dalam masjid. Nah, setelah itu para jemaah boleh untuk meminum air zam-zam. Ini teman-teman, jadi saat di AMTC ini sebelum kita mengalami tawaf, kita akan dipandu zikir-zikir dan doa-doa kembali oleh para ustadz dan hostnya. Ya, sekitar waktunya itu sekitar 15 menit di sini di area ini sambil menunggu para rombongan lain selesai tawafnya. Jadi kita gantian, tidak semuanya ramai-ramai ke dalam lokasi replika Ka'bahnya itu. Setelah itu jamaah menuju ke mas'ah, keluar dari pintu Nabi Safa dan kemudian melaksanakan sa'i. Nanti di dalam sa'i ada ustaz yang akan membimbing para jamaah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, silakan adik-adik semuanya berdiri semuanya, siap-siap untuk menuju ke sa'i agar tidak ketinggalan kuota ya. Allahumma fahli abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, itu doa yang paling singkat. Kemudian setelah itu jamaah memasuki masjid, langkahkan kaki apa dahulu aja? Kaki kanan setiap memasuki masjid. Anggap sekarang sudah masuk, sudah di dalam Masjidil Haram, kita pandang Ka'bah. Zidu hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka wa dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai tawaf. Silakan jamaah dari TK Ilaman, TK Islam, Tunas Pemata, silakan masuk keduanya. Nah, waktunya rombongan ini masuk ke dalam lokasi area tawafnya. Oh iya teman-teman, jadi pada saat kita manasik ini, replika ini, kita hanya mengelilingi tawaf itu sebanyak 2 putaran saja. Kita sambil dipandu doa oleh para ustadz-ustadz dan host. Barisannya dirapikan lagi adik-adik.
yang sesuai rombongan masing-masing kita akan melaksanakan tawaf. Baik para jamaah semuanya, tawaf itu artinya apa adik-adik? Mengelilingi Ka'bah. Sebanyak berapa kali aslinya? 7 kali putaran. Insyaallah ibu kita cukup 2 sampai 3 kali. Ya, moga-moga 7. 52. Masyaallah dikali. Waduh. Berikhtiar berangkat atau tidaknya, yang penting kita sudah berniat. Baik adik-adik semuanya, kita angkat tangan kanan di Hajarul Aswad, arahkan ke Hajarul Aswad, kemudian arahkan ke Hajarul Aswad, istilam, ikuti bacaannya, tangan kanan ya. Bismillah, Allahu Akbar. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pelan-pelan saja, kita istirahat dulu. Wala haula wala quwwata illa billah. Melody. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti digariskan para jemaah semuanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istilah kembali. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, kemudian dikejut. Ya, kemudian turunkan tangan. Al-baita baituka wal harama haramuka wal anna amruka wal adala adaluka wa ana adaluka wa hada maqamu aihi bika minanna. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-fusuqa wal isyan. Inni as'aluka. Nah, ini anak-anak sedang dipandu untuk meminum air zam-zam ya teman-teman. Wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Silahkan diminum adik-adik air zam-zam aqua ya. Ya, air zam-zam itu dianjurkannya minum berdiri dan menghadap Ka'bah. Nanti di Mekah. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan prosesi selanjutnya, yaitu ibadah sa'i. Sa'i dilakukan di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, sahabat Diari Melody sudah tahu kan Alkisah baginda Nabi Ismail dan ibunda tercinta Siti Hajar. Jadi ceritanya zaman dahulu kala itu, ibunda tercinta Siti Hajar yang melakukan perjalanan menuju Mina dengan membawa bayi kecil, yaitu Nabi Ismail. Tiba-tiba Ismail kecil menangis, meronta kehausan karena panasnya teriknya di tengah-tengah gurun. Sehingga ibunda Siti Hajar kebingungan, bagaimana ia bisa mendapatkan air di tengah gurun seperti ini dan berada di tengah 2 gunung, yaitu Gunung Safa dan Gunung Marwah. Setelah itu, dia memutuskan dengan menggendong Ismail kecil berlari menuju Gunung Safa untuk menemukan sumber air. Namun, ternyata tidak ada. Lalu, dia pun berlari lagi menuju Gunung Marwah. Ternyata sumber airnya pun tidak ditemukan. Namun, ibunda tercinta Siti Hajar tidak pernah berputus asa. Ia terus berdoa sambil berlari di antara Gunung Safa dan Gunung Marwah untuk menemukan sumber air tersebut. Sampai sudah 7 kali putaran, namun tidak bertemu juga dengan sumber air. Dengan ketabahan, kesabaran, dan sifat yang tidak pernah menyerah,
Ibunda Siti Hajar dirahmatin oleh Allah. Tiba-tiba dari hentakan kaki Nabi Ismail yang sedang menangis, itu keluarlah sumber mata air. Akhirnya Ibu Siti Hajar mendapatkan air Zam-Zam untuk minum Nabi Ismail kecil. Nah, dari kisah inilah adanya sa'i sebagai rukun haji. Sa'i yang dilakukan sebagai rukun haji di masa sekarang itu jaraknya 450 meter. Bisa diawali dengan lari-lari kecil dan boleh berjalan secara perlahan-lahan. Nah, setelah seluruh rangkaian rukun haji telah selesai, selanjutnya kita akan melakukan tahalul. Tahalul adalah mencukur rambut. Bagi pria itu boleh merapikan seluruh rambutnya, dan bagi wanita boleh mencukur bagian ujung rambut belakang saja. Setelah ini kita boleh meminum kembali air Zam-Zam. Oke, rombongan kita akan meminum air Zam-Zam dulu ya teman-teman. Di sini sudah disediakan kecil aja sekap gitu. Jadi kita boleh minum. Di sini juga ada kotak infak, jadi mengajarkan anak-anak untuk bersedekah teman-teman. Jadi sediakan infak berapa aja ya, tidak dipatok berapa mau sedekah berapa. Nah, setelah itu kita minum air Zam-Zam dulu. Setelah ini kita boleh foto-foto atau boleh langsung pulang juga tidak apa-apa. Oke sahabat Diary Melody, terima kasih sudah menyaksikan seluruh rangkaian manasik haji, replika haji di AMTC Al-Mahmudah Manasik Training Center di Serpong, Tangerang bersama Melody dan TK Bina Mutiara Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan Diary Melody kali ini. Nah teman-teman, supportnya dong, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya, video-video keren yang dapat menginspirasi kalian semua. Oke, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bye-bye.